Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, agar Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari sekalian, para murid Kristus ketika mereka ingin memberitakan tentang siapa Kristus itu sebenarnya, ketika mereka ingin kemudian menyebarkan ajaran-ajaran Kristus, mereka mendapat tantangan dan juga hambatan serta kesulitan. Kisah Para Rasul dari bacaan pertama tadi menyampaikan demikian. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Memang ada hambatan, ada tantangan yang dihadapi para murid untuk mengisahkan ajaran Kristus, tetapi itu tidak membuat mereka berhenti memberitakan tentang siapa itu Kristus. Mereka terus berjuang. Justru ketika jemaat itu ditekan, pengikut Kristus itu ditekan, mereka tetap bertahan dan berjuang, sehingga iman pun juga terus bertumbuh ataupun berkembang. Saudari-saudara, pada saat ini pun masih ada tantangan atau hambatan bagi para murid Kristus ataupun orang Katolik ketika mau mengisahkan atau ingin kemudian menyebarkan ajaran tentang ajaran yang disampaikan Kristus. Misalkan ketika orang mau kemudian mewartakan kejujuran dan keadilan, ada saja yang menentang ataupun menolak. Ketika ada orang yang mau memperjuangkan kehidupan orang-orang yang tertindas, tersingkir, ataupun terancam jiwanya, ada saja orang yang tetap menghambat mereka. Ketika orang Katolik juga punya niat baik untuk kemudian mau bekerja sama dengan masyarakat sekitar, masih ada kecurigaan dan juga penolakan dari mereka. Maka tantangannya tentu berbeda dari zaman dulu ketika para murid Kristus itu mewartakan ajaran Kristus seperti dialami Filipus, Petrus dan Yohanes serta para murid yang lain, berbeda dengan zaman sekarang tantangannya, dan itu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Akan tetapi moga-moga itu tidak menyurutkan orang Katolik
atau para murid Kristus untuk terus menyebarkan ataupun mewartakan yang diajarkan Kristus itu ajaran-ajaran yang tentunya baik dan tujuannya untuk kebaikan bersama, atau kalau dalam tema tahun ini untuk kesejahteraan bersama. Dan bagaimana para murid itu mampu untuk mewartakan ajaran Kristus seperti tadi Filipus itu juga berani terus mengajarkan tentang ajaran Kristus, juga Petrus serta Yohanes pun kemudian juga terus mewartakan kabar baik, mewartakan siapa itu Kristus. Tentu saja salah satu hal yang membuat mereka terus berani untuk mengajarkan siapa itu Kristus karena peran dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu dan menguatkan mereka sehingga mereka terus berjuang untuk memberitakan siapa Kristus itu sebenarnya. Saudara-saudari terkasih, dalam kisah dari bacaan pertama tadi, kita juga mendengar bahwasanya Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka kemudian menerima Roh Kudus. Kesadaran itu yang kiranya perlu ada dalam diri kita, bahwa kalau kita ini sudah dibaptis, kita juga percaya dan terus membangun kesadaran Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Itu perlu terus kita sadari. Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita, menjadi penolong bagi kita, dan senantiasa Roh Kudus akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Yang utama, hati kita itu terbuka. Hati kita itu mau menerima Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tentunya akan menuntun hidup kita. Itu kesadaran yang terus-menerus perlu kita bangun dalam diri kita. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, kiranya juga baik kalau ingat kita terus minta bimbingan kepada Roh Kudus. Tidak saja kita juga tentu minta kepada Allah Bapa dan juga Putra, yaitu Kristus, atau minta kepada Santa Maria khusus di bulan Mei ini, akan tetapi kita juga dapat minta agar Roh Kudus itu senantiasa menyertai hidup kita. Karena Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita melalui pembaptisan yang sudah kita terima. Dan kalau itu kita sadari, kita berdoa mohon karunia Roh Kudus, tentunya kita akan merasa tenang, akan merasa dikuatkan, dan kita percaya Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Apa tanda-tanda bahwa Roh Kudus itu sudah tinggal dalam diri kita atau Roh Kudus berkarya dalam diri kita? Tanda-tandanya menurut hemat saya adalah ketika kita itu mengalami kasih, mengalami damai sejahtera, mampu untuk menolong, membantu, mengasihi, mengampuni sesama. Kiranya hal-hal yang baik itulah karya-karya Roh Kudus semuanya. Ada kesabaran dalam diri kita, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan hal-hal yang baik. Kiranya itu tanda-tanda bahwa Roh Kudus itu diam dalam diri kita, berkarya dalam diri kita. Itulah sesuatu yang biasa, yang sederhana, yang kalau kita sadari kita akan bersyukur bahwa melalui pembaptisan kita sudah menerima Roh Kudus. Dan semoga kesadaran itu senantiasa menetap dalam diri kita, dan dalam doa-doa kita dapat menambahkan untuk senantiasa mohon bimbingan Roh Kudus agar menyertai kehidupan kita, menjadi penolong bagi hidup kita, sehingga kita tidak merasa sendirian. Kendati kita mungkin merasa sendiri, tidak punya sahabat, keluarga, kenalan, akan tetapi sebagai orang Katolik yang dibaptis, kita harus percaya bahwa kita ditemani oleh Roh Kudus yang senantiasa mau tinggal bersama dalam diri kita, asal itu tadi kita mau terbuka, kita mau membuka hati, mau percaya bahwa Roh Kudus itu menetap dalam diri kita. Saudara-saudari sekalian, beberapa hari ke depan kita akan memasuki novena Roh Kudus. Saat Kamis nanti adalah hari raya kenaikan Yesus Kristus. Setelah itu ada novena Roh Kudus. Di saat itulah kita dapat mohon kepada Roh Kudus agar tercurah dalam diri kita menjelang hari raya Pentakosta. Semoga dengan kesadaran itu kita mampu terus-menerus mengusahakan diri untuk percaya kepada Roh Kudus yang sudah kita terima melalui sakramen baptis, dan kita pun terus mohon agar Roh Kudus tinggal dalam diri kita, menyertai setiap perjalanan hidup kita, dan juga menjadi penolong, penghibur, kekuatan dalam hidup kita setiap hari.
Kita hening sebentar untuk meresapkan sabda Allah dan mari kita lambungkan doa kepada Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, marilah kita sekarang bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan akan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, mari kita sampaikan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, ya Bapa, dampingilah gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman, kasih, dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, ya Bapa, teguhkanlah pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga berkat perayaan Ekaristi ini kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudari-saudara, kita ungkapkan doa-doa kita dalam hati kepada Allah yang Maha Kasih.